Begini, pada dasarnya tujuan kita yaitu tadi, ketika kita ingin membina satu rumah tangga, maka tak ada orang yang mau dalam rumah tangganya ribut tiap hari, susah, bikin pusing, nggak ada. Semua orang ini menikah adalah ingin menikmati yang namanya membina rumah tangga itu, kebahagiaan itu bagaimana. Yang namun kadang-kadang kenyataan realita tidak sesuai dengan harapan. Harapannya kayak gini, kok pas sudah nikah jadi gini, kenapa begini, kenapa begitu, itu timbul pertanyaan. Sebenarnya ketika kita menjalankan hubungan rumah tangga harus selalu kita ingat, dalam hubungan rumah tangga itu akan datang masalah. Nggak ada orang yang membina rumah tangga hidupnya aman, tentram, dia enjoy aja. Kadang-kadang kita melihat, ini yang salah, kita melihat keluarga orang lain, kita kemudian membuat perbandingan dengan keluarga kita sendiri. Kok bisa keluarga dia bahagia, dia kok aman-aman aja, dia bisa ke sini, dia bisa ke sana, bisa ini, bisa itu. Kok kita nggak bisa, kita ini aja, makannya ini aja, kok gitu. Apalagi hari ini kan banyak artis-artis di Indonesia, mereka memamerkan kehidupan yang nah itu salah satu hal yang cukup berbahaya. Kalau kita menilai kehidupan nyata dari kehidupan media sosial, maka kita telah tertipu. Karena setiap orang yang sudah memiliki keluarga, dia tidak akan mengumbar, dia tidak ingin orang lain tahu apa masalah yang dihadapi. Yang dia perlihatkan sama orang adalah sisi baik, atau adalah sisi dia yang pada sisi tersebut dia merasa bahagia. Yang namun semua orang punya masalah masing-masing. Tidak ada dari setiap keluarga yang tidak punya masalah. Namun satu hal, yang dengan masalah itu kita biasa-biasa aja, yang dengan masalah itu kita tidak merasa terbeban. Harus selalu kita ingat, ketika masalah datang, setiap masalah datang itu adalah kesempatan buat kita, baik untuk istri ataupun suami, adalah untuk mendewasakan diri. Ini penilaian dari saya. Saya melihat banyak kawan-kawan saya, bahkan guru-guru saya sendiri, ketika beliau-beliau ini belum menikah, itu dengan kondisinya setelah menikah, pemikirannya mulai berbeda. Saya perhatikan jauh lebih dewasa, jauh lebih bijaksana ketika beliau sudah menikah. Maka bisa saya ambil kesimpulan bagi seorang suami, menikah itu adalah jalan untuk mendewasakan diri. Seorang laki-laki tidak akan dewasa, sesempurna dewasa, apabila dia tidak menikah. Maka itu adalah jalan bagi seorang suami untuk mendewasakan diri dan membuat dirinya lebih jadi bijak dalam mengambil setiap sikap adalah dengan menikah. Maka seperti saya katakan tadi, ketika masalah datang dalam rumah tangga, harus selalu kita ingat, masalah yang Allah beri ini adalah Allah mencoba kita dan Allah mengubah kita ke arah lebih dewasa dan lebih bijak dalam berpikir. Karena kalau misalkan dalam hubungan rumah tangga tidak ada masalah, seseorang tidak akan pernah dewasa, dia tidak akan pernah menjadi bijak. Kebijakan itu datang karena dari satu masalah. Jadi ketika ada masalah yang datang dalam rumah tangga, disitulah kesempatan kita dengan istri kita. Nah, ini saling komunikasi, saling berbagi, tanya-tanya, berpendapat, bagaimana misalkan ini datang masalahnya apa, kemudian kita bicarakan dengan istri kita, menurut kamu bagaimana, masalahnya kayak gini, apa pendapat dia, nanti sama-sama kita ambil kesimpulan. Berarti saling menghargai. Saling menghargai. Karena kalau ketika masalah datang dalam rumah tangga, kemudian kita tidak membicarakannya dengan tidak musyawarah, kita berpikir sendiri. Ketika nanti hasil dari yang kita pikirkan, kita aplikasikan dalam masalah tadi ternyata gagal, nah itu akan bakalan menjadi beban yang lebih lagi kita sebagai suami menanggung. Pertama, kita tidak musyawarah dengan istri, dan di situ akan nampak kalau kita rasanya kurang menghargai. Sehingga istri merasa diasingkan. Iya, merasa diasingkan, dan itu akan membuat hubungan kita dengan istri agak sedikit renggang, kurang harmonis rasanya. Maka seperti saya katakan tadi, masalah ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan kita lagi hubungan kita dengan istri kita, begitu. Apalagi kan biasanya masalah itu timbul dari hal-hal yang kecil biasanya. Iya, masalah itu bisa kita katakan kalau masalah timbul dari hal-hal kecil itu cukup banyak. Kalau kita dari masalah kecil ini bisa menjadi masalah yang besar, bagaimana kalau masalah yang besar datang? Apa yang bakalan terjadi? Naudzubillah. Mungkin kan apa ya, saya dulu pengalaman saya dulu saya
pernah ikut magang di kantor kehakiman. Nah, jadi kan waktu itu kita ikut ikut sidang gitu ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, umurnya mungkin sekitar 60-an, mereka itu gugat cerai. Jadi inti masalahnya itu sebenarnya kecil, hanya karena si bapak sama si ibu ini punya 2 rumah. Satu rumahnya di Biren, satu rumahnya di Sigli. Jadi si bapak maunya anaknya pesta di Sigli, begitulah. Si ibu maunya pestanya di Biren. Nih, karena kurang paham ini, ya kurang komunikasi ya. Jadi cerai. Itulah bisa menjadi masalah besar kalau hal-hal yang kecil kita bisa kurang mengerti. Kadang-kadang kita harus ngedil ya, kita harus berkawan dengan masalah yang kecil supaya tidak timbul masalah yang besar. Berarti kita selaku suami harus jangan terlalu ego. Ya, sebenarnya ketika kita menjadi seorang suami itu sikap ego kita itu diuji sejauh mana kita bisa mempertahankan ego. Kalau dulu misalkan karena kita masih sendiri ya, kita belum menikah, kita segala keputusan dalam kehidupan pribadi kita itu kita yang ngambil kesimpulan. Sekarang kita punya tanggung jawab, punya istri, bahkan kalau udah punya anak. Jadi ketika satu kebijakan ataupun sikap yang kita ambil, ini selalu harus kita musyawarahkan.